Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Guys, di kesempatan kali ini aku ingin update satu buah tanaman yang kita sebut bahasa kerennya itu adalah adenium, atau bahasa awamnya itu Kamboja. Jadi untuk yang jenis ini aku melakukan perbanyakan cabang yang memang awalnya itu hanya satu aja. Terus pada saat batangnya sudah agak tua sedikit, aku melakukan pemotongan, dan masya Allah sekali dia bisa mengeluarkan seperti yang teman-teman lihat, ada 5 cabang yang sudah besar. Nah terus di 4 bulan kemudian aku melakukan perbanyakan cabang lagi, yaitu melakukan pemotongan lagi pada kelima cabang ini. Dan masya Allah sekali, ini adalah hasilnya teman-teman. Ini adalah hasil perbanyakan cabang kurang lebih di 1 bulan 1 minggu kalau aku nggak salah. Dan untuk hasil di 1 bulan ini, teman-teman bisa lihat, kita sudah bisa melihat dengan kasat mata bahwasanya dia sudah mengeluarkan tunas baru. Karena target saya itu satu cabang ini mereka bisa mengeluarkan 2 tunas saja. Jadi kalau misalkan mereka mengeluarkan 3 tunas, saya anggap bonus. Tapi di sini ada satu yang gagal. Maksudnya bukan gagal dia tidak mengeluarkan tunas, akan tetapi dia tidak mengeluarkan 2 cabang baru. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat. Dan untuk perawatannya sendiri, untuk adenium itu gampang-gampang susah sih sebenarnya. Untuk daerah-daerah tertentu yang memang curah hujannya lebih tinggi daripada kemarau, ini mungkin agak ekstrim. Tapi bisa diakali, teman-teman bisa melakukan ataupun memberikan media tanah itu yang sangat-sangat poros, atau teman-teman bisa menanamnya menggunakan pasir malang dicampur sedikit dengan sekam. Ini untuk daerah-daerah tertentu yang memang curah hujannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kemarau. Tapi kalau misalnya kemarau tidak ada belum ya teman-teman, teman-teman boleh mencampur beberapa media tanah seperti tanah, sekam, pasir, atau teman mau kasih kotoran hewan dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Tapi untuk seperti yang aku bilang barusan, untuk curah hujannya tinggi, teman-teman bisa mengakali dengan memakai media tanahnya itu sedikit lebih poros ya teman-teman ya. Untuk perawatan lain, adenium ini dia sangat menyukai sinar matahari. Jadi kurang lebih 1 hari full kalau memang bisa itu lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak, kurang lebih 8 jam sehari itu sudah cukup. Untuk adenium ini sama juga dengan tanaman hias satu lagi, yaitu bougainville atau bunga kertas, ya memang mereka berdua ini sama-sama sangat menyukai sinar matahari. Jadi semakin banyak sinar matahari yang mereka dapatkan, maka semakin bagus, semakin rimbun, semakin banyak bunganya, dan semakin wow nantinya teman-teman. Jadi ada satu yang membuat tanaman hias seperti adenium dan juga bougainville itu berhasil, adalah sinar matahari. Nah, untuk aku pribadi, jadi ada keluh kesah di dalam penanaman adenium teman-teman. Yang pertama, mungkin beberapa bulan yang lalu memang hujan terus dan banyak juga terjadi pemusukan, karena memang sebelumnya aku sudah melakukan pergantian media tanah. Yang pas awal-awal penanaman itu aku memakai pasir bangunan teman-teman, dan masya Allah sekali itu tidak ada keluhan sama sekali. Nah jadi pada saat aku melakukan video seperti ini, banyak yang komplain, kak media tanahnya kurang, kak media tanahnya begini-begini. Nah akhirnya aku melakukan pergantian media tanah teman-teman dengan media tanah sekam, tanah, pasir, dan juga kotoran hewan. Nah setelah aku melakukan pergantian media tanah pada adenium, 2 minggu kemudian aku dilanda hujan terus menerus sampai 2 bulan full teman-teman hujan. Jadi kalau dibilang 100%, hampir 30% untuk
koleksi aku adenium khususnya itu banyak sekali terjadi pembusukan akar, pembusukan batang, dan bahkan pembusukan pucuk teman-teman. Karena kan pada saat kita melakukan perbanyakan cabang seperti ini, jadi di bagian tengahnya itu ada buletan yang memang bolong. Nah, jadi airnya itu masuk ke situ teman-teman. Nah, jadi untuk perawatan lain untuk adenium supaya dia lebih rimbun, lebih bagus, cepat berbunga, yaitu melakukan pemupukan secara rutin. Kalau misalnya teman-teman tidak terlalu sibuk dengan kegiatan hari-hari yang memang senang berkegiatan melakukan nanam-nanam hias seperti ini boleh dilakukan pemupukan paling cepat itu 15 hari sekali. Kalau untuk aku pribadi, aku melakukan pemupukan itu 20 hari sekali rutin. Jadi kalau misalkan agak terlalu sibuk, ya udahlah 30 hari atau 1 bulan sekali. Nah, buat teman-teman yang memang kerjanya sibuk banget, sekarang ada satu buah pupuk Dextar kalau aku nggak salah. Iya, lupa ya, apa ya, pokoknya ada jenis pupuknya itu warna kuning, ada yang warna merah. Jadi pupuknya itu keras teman-teman, beda ya sama NPK 1616 yang memang pupuk itu dia itu bertahannya lama teman-teman, sampai 6 bulan baru kita melakukan pemupukan lagi. Jadi setahun kita hanya melakukan 2 kali pemupukan. Nah, itu juga boleh kalau misalnya teman-teman memang sibuk. Tapi kalau aku sendiri, aku merekomendasi teman-teman itu melakukan pemupukan 1 bulan sekali. Nah, ini untuk yang berikutnya. Yang berikutnya ini sama ya. Jadi sebelumnya aku juga melakukan perbanyakan cabang yang awalnya hanya 3 cabang ataupun 3 batang, dan masya Allah sekali setelah aku melakukan pemotongan, mereka bisa mengeluarkan 2 cabang baru ataupun 2 tunas baru, yang akhirnya yang awalannya 1 jadi 3. Terus kita lakukan pemotongan, jadi per cabangnya itu mengeluarkan 2. Jadi dari 3 jadi 6. Kalau misalkan teman-teman pengen melakukan perbanyakan cabang lagi dari 6, ini bisa jadi 12 teman-teman. Oke, nah jadi untuk perawatan berikutnya untuk adenium, paling kita melakukan penyiraman rutin ya teman-teman. Untuk penyiramannya itu aku saranin teman-teman siramnya itu 1/4 pot aja. Jadi bisa dibilang misalkan nih pot dari atas sampai bawah, teman-teman cukup menyiramnya 1/2 ataupun setengah pot aja. Jangan sampai basah kuyup teman-teman, seperti dilanda kehujanan, jangan. Jadi siramnya itu kalau misalkan teman-teman mau siram 2 hari sekali, 2 hari ataupun 1 hari sekali, siramnya setengah ataupun 1/2 aja. Jadi besok kita bisa mengulangi. Kalau misalkan teman-teman pengen melakukan penyiraman rutin setiap hari atau 2 hari sekali. Jadi triknya seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen menyiramnya 4 hari sekali atau 3 hari sekali, boleh dilakukan penyiraman full seperti kena siram hujan. Jadi full pot banyak langsung seperti itu ya. Oke teman-teman, buat kalian yang memang baru menemukan channel YouTube ini atau baru melihat channel YouTube ini, jangan lupa tinggalkan jejaknya dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Untuk video ini sampai di sini saja sedikit sharing aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay dari menit pertama sampai menit terakhir. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.